Kita beralih ke informasi lain, saudara. Satu orang korban gempa bumi di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah meninggal dunia pada Minggu malam. Akibat gempa bermagnitudo 6 ini, 35 orang luka-luka dan 1 orang meninggal dunia. Suasana haru menyelimuti ruangan jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Poso Minggu malam. Salah satu korban bencana gempa bumi di Desa Masani, Poso Pesisir Minggu pagi menghembuskan nafas terakhir. Korban bernama Catherine Tande berusia 48 tahun. Catherine merupakan salah satu korban gempa bumi saat sedang beribadah di Gereja Elim, Desa Masani. Jenazah Catherine kemudian dibawa ke Desa Masani menggunakan ambulans dan diantar kerabatnya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Poso menyebut 35 orang luka-luka dan 1 meninggal akibat gempa magnitudo 6 yang terjadi di Poso pada Minggu pagi. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Poso menyebut pendataan korban dan bangunan rusak masih terus dilakukan. Korban luka sedang dan berat sudah dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Poso. Puskesmas Tokorondo dan juga luka ringan yang selebihnya kurang lebih 13 orang kalau saya tidak keliru itu dirujuk ke RSUD. Nah, di sana ada memang kategori yang juga masih simpang siur. Informasi pertama ada 6 yang butuh tindak lanjut, sekarang bertambah jadi 12. Ya, ada beberapa dokumentasi yang disampaikan kepada kami dan kami juga mendengar informasi bahwa ada 2 yang dalam rencana mau dirujuk ke Palu. Kalau dengan luka ringan ini sekitar 30-an, ya. 30-an korban ya. Sementara sebanyak 40 rumah warga di Kabupaten Sarmi, Papua rusak akibat guncangan gempa bermagnitudo 6,4. Pemda Kabupaten Sarmi sudah melakukan pendataan kerusakan dan akan membantu melakukan perbaikan. Dan tindakan yang telah diambil oleh pemerintah daerah, ada bantuan sembako yang diantar langsung oleh Ibu Wakil Bupati Sarmi ke tempat kejadian di posko di mana masyarakat itu ada. Kami sudah mendata rumah warga yang terdampak akan ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Kalau itu yang bisa rehab, kami rehab kembali. Kalau itu rusak berat, kami bangun kembali. Gempa bermagnitudo 6 terjadi di Poso, Sulawesi Tengah pada Minggu pagi. Data BMKG menyebut pusat gempa berada di darat dengan kedalaman 10 km. Gempa tidak berpotensi tsunami. Gempa juga dirasakan di wilayah Tanah Toraja dan Wajo. Sejumlah bangunan rusak dan 35 orang terluka dan 1 orang meninggal akibat peristiwa ini. Tim Liputan Kompas TV. Informasi terkini gempa yang terjadi di Poso, Sulawesi Tengah kita akan tanyakan kepada jurnalis Kompas TV. Sudah ada Pak Tarudin di sana. Selamat pagi Pak Tarudin. Pak Tarudin, bisa Anda informasikan kepada kami semua bagaimana kondisi di pagi hari ini? Apakah masih ada gempa susulan ataukah kemudian kondisi sudah mulai kondusif pasca gempa kemarin? Baik, selamat pagi Adisti dan saudara. Setelah guncangan gempa 6,0 di minggu pagi kemarin, gempa susulan terus terjadi hingga subuh tadi, tetapi dengan kekuatan yang berbeda-beda dan semakin mengecil. Adisti. Oke, jadi setelah kemarin ada gempa bermagnitudo 6 begitu ya, masih ada gempa-gempa susulan yang masih skalanya juga masih besar atau kemudian masih berskala kecil? Ada skala 4, ada skala 1 malah. Bagaimana dengan dampak yang terjadi di akibat gempa tersebut? Apakah banyak juga rumah-rumah yang rusak? Bagaimana pendataan dari pemerintah daerah setempat? Dampak dari gempa minggu pagi memang cukup merusak beberapa rumah warga karena memang sebarannya cukup luas. Jadi tidak hanya di satu desa atau di Desa Masani, ada beberapa desa lain yang bertetangga dengan Desa Masani atau di wilayah Kecamatan Poso Pesisir itu terdampak juga. Beberapa dari informasi yang saya peroleh di lapangan bahwa ada beberapa rumah warga memang kondisinya mengalami kerusakan akibat gempa. Oke, Pak Tarudin, tadi Anda menyebutkan memang ada rumah juga yang sudah dilaporkan rusak begitu. Nah, bagaimana dengan kondisi korban luka? Apakah sudah dibawa ke rumah sakit dan bagaimana dengan warga yang terdampak di sana? Apakah mereka sudah kembali ke rumah mereka masing-masing ataukah masih berada di posko pengungsian, Pak Tarudin?
Ya, untuk korban sejak dari kejadian di minggu pagi kemarin itu langsung dibawa ke rumah sakit dan puskesmas terdekat. Yang kondisinya memang memerlukan tindakan lebih berat itu langsung diarahkan ke rumah sakit umum daerah Kabupaten Poso. Untuk kondisi yang ringan atau lecet-lecet itu cukup diarahkan di puskesmas terdekat. Bahkan tim dari Dinas Kesehatan Kabupaten Poso itu melakukan pemeriksaan atau penanganan itu langsung di lokasi kejadian atau di Desa Masani sendiri. Nah, sementara untuk hingga pagi ini korban atau warga yang terdampak gempa dan mengalami luka-luka itu masih dirawat di rumah sakit Poso itu sebanyak 35 orang. Setelah tadi malam satu orang ibu bernama Catherine Tande itu dilaporkan atau dinyatakan meninggal dunia sekitar pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Oke, jadi satu orang tewas, sementara 35 orang lainnya masih menjalani perawatan di rumah sakit akibat gempa yang terjadi di Poso, Sulawesi Tengah di sana. Terakhir, Pak Tarudin, apa langkah penanggulangan dari pemerintah daerah setempat untuk penanganan gempa ini? Ya, tentunya pemerintah daerah Kabupaten Poso akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan khususnya melalui Badan Penanggulangan Bencana itu akan berkoordinasi hingga ke tingkat pusat karena melihat kondisi di lapangan tentu BPBD Kabupaten Poso tidak akan bisa atau mampu menangani sendiri. Itu membutuhkan tambahan atau dukungan supporting dari BNPB. Nah, hingga tadi malam itu BPBD Kabupaten Poso baru sudah mendirikan ya dua tenda untuk posko mereka di Desa Masani. Sementara untuk kebutuhan tenda menurut informasi yang terperoleh itu membutuhkan sekitar 200 tenda. Nah, hingga tadi malam itu juga baru satu tenda di Desa Masani di halaman rumah warga yang didirikan. Oke, baik, terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Pak Tarudin melaporkan langsung dari Poso, Sulawesi Tengah. Selamat bertugas kembali.